Ya, anosmia itu macam-macam penyebabnya, Dokter Tirta. Ini yang ditanyakan yang COVID apa yang non-COVID ya? Yang non-COVID, ya COVID gimana, non-COVID gimana? Biar orang awam tahu, Pak Ya, Dokter. anosmia itu kan penyebabnya banyak ya. Jadi kemampuan apa? Jadi kalau anosmia itu sebenarnya sama sekali nggak bisa mencium itu, Dokter Tirta. Ada grade-nya ya. Nah, kalau hiposmia itu mungkin dia masih bisa nyium dikit, atau kalau dia endus yang kuat, dia masih bisa membau ya. Itu namanya hiposmia namanya. Jadi gangguan penghidup itu kan macam-macam ya. Nah, ada juga namanya parosmia tuh. Kalau parosmia, apa namanya? Dia nyium makanan tapi baunya mungkin bau yang lain, seperti kayak bau karet atau bau terbakar ya. Nah, itu namanya parosmia namanya. Jadi memang gangguan penghidup itu bisa ada macam-macam gitu. Nah, penyebab anosmia itu juga banyak. Nah, mulai dari misalnya orang pilek biasa ya, kemudian pilek biasa atau mungkin pilek alergi misalnya ya. Kita tahu kalau orang alergi itu kan terjadi udem, bengkak tuh di dalam hidungnya sehingga dia menyempit. Kemudian juga ada mungkin cairan yang menutup, sehingga odoran, kita sebut odoran ya. Jadi kita bisa menciptakan karena ada odoran. Nah, odorannya ini nggak nyampe ke saraf penciuman di hidung karena dia ada yang menghambat. Nah, misalnya karena itu tadi pilek atau mungkin ada polip di hidung misalnya, ya itu bisa. Oke, Pak Dokter. Ini agak berbeda, Dokter. Agak berbeda dengan kejadian COVID. Nah, kalau COVID itu kan dia memang masuk, dia menempel namanya dengan reseptor AC2 itu. Reseptor apa, Dokter? Biar diulang, reseptor apa, Dokter? Biar teman-teman yang awam mengerti reseptor apa? Ya, namanya reseptor S2, AC2 ya. Jadi kalau di saraf-saraf penciuman kita itu kan ada namanya jaringan pendukung di sekitarnya. Jadi bukan sarafnya yang diserang, tapi jaringan di sekitarnya yang diserang oleh virus COVID. Nah itu, jadi mungkin agak berbeda. Sehingga pada orang yang memang murni COVID, mungkin lebih banyak kasusnya itu, Dokter Tirta, anosmia, tapi tidak disertai dengan keluhan hidung tersumbat. Jadi nafasnya masih plong, tapi dia nggak bisa mencium gitu. Nah, berbeda kan kalau orang pilek, misalnya pilek kan karena dia hidungnya tersumbat memang, sehingga dia mengalami gangguan anosmia juga gitu. Tapi memang kita nggak bisa bedakan ya, Dokter Tirta ya. Untuk membedakan itu dia memang COVID atau bukan COVID, tetap harus dengan pemeriksaan swab gitu. Oke, Pak Mungkin Dokter, gitu sih. sekarang mau tanya Pak Dokter. Itu terima kasih tentang anosmia. Sekarang banyak netizen orang awam tuh bertanya kepada kita. Tapi kan ini sebenarnya saya juga bisa menjawab, tetapi kan Pak Dokter lebih ahli karena spesialis THT. Kenapa kalau kita itu hidung tersumbat, telinga kita itu juga sakit? Apalagi kalau kita naik pesawat itu. Hidung tersumbat kalau naik pesawat itu sakit buat telinganya. Itu kenapa, Pak Dokter? Ya, jadi kalau pada naik pesawat, itu kan kita dari tekanan rendah ke tekanan tinggi akan terjadi perubahan itu. Terutama pada saat kita take off ataupun waktu landing. Nah, itu kan terjadi perubahan tekanan yang tiba-tiba, Dokter Tirta. Nah, ini terutama biasanya pada orang-orang yang sedang pilek atau yang ada sinusitis atau gangguan di saluran napas atas itu. Nah, itu kita punya kan namanya saluran tuba eustachius ya, menghubungkan telinga dengan udara luar itu. Nah, pada saat terjadi perubahan tekanan tiba-tiba itu biasanya terjadi blocking pada saluran itu. Nah, terutama sering terjadi pada orang-orang alergi, orang yang sedang pilek. Nah, makanya kita kalau lagi pilek sebenarnya disarankan kalau bisa ya jangan naik pesawat dulu ya, kalau memang nggak terpaksa. Karena kemungkinan besar bisa bikin sakit telinga memang itu. Emang nyeri ya, Dok, berarti ya? Nyeri, ya. Dok, Nah, kalau saya pilek nih, banyak orang awam nih, Dok. Saya bertanya sebagai teman-teman mewakili orang awam. Sebenarnya bisa juga. Kalau orang pilek, mitosnya kalau kita menutup hidung lalu niup-niup, itu bahaya nggak, Dok? Ya, jadi itu kan sebenarnya kita memberikan tekanan naik masuk ke telinga ya kalau melakukan tindakan seperti itu, Dokter Tirta. Sebenarnya nggak apa-apa tindakan seperti itu, tapi kalau sedang pilek, itu bahayanya kita akan bisa mendorong virus ataupun bakteri yang ada di situ naik masuk ke telinga. Nah, sehingga kalau lagi pilek, sebenarnya nggak disarankan melakukan seperti itu, Dokter Tirta. Oke. Makasih, Pak Dok. Dia akan mendorong virus bakteri masuk sehingga nanti mengakibatkan peradangan di telinga tengah. Biasa kita sebut dengan otitis media gitu. Oke, otitis media. Nah, Dok, ini kan masih tentang
THT sebenarnya penyakit banyak, Dok. Tapi kita akan menstruktur tadi udah kita bahas mitos-mitos. Dok, kita kan tahu ya, sinus itu ada di dalam tengkorak. Sinus itu kan tengkorak yang berisi rongga udara untuk menjaga keseimbangan. Kenapa sih kok bisa terjadi sinusitis? Kenapa, Dok? Penyebabnya sinusitis itu kenapa? Apakah karena dia hidung tersumbat, tidak sembuh-sembuh, sehingga cairannya nyumbat di sinus-sinus yang ada di rongga muka dan rongga tengkorak kita? Terus kalau sudah terjadi sinusitis, apakah kita semakin rentan terkena COVID, Dok? Karena saya sinusitis kronis. Gimana, Dok, untuk penjelasannya? Nah, itu tadi ada netizen yang nanya tuh Dokter Tirta. Ini Gimana, kita, nih? dia ngomong gini, saya tuh nggak percaya ada COVID. Nah, kenapa? Nah, itu Dokter Tirta, kita kan disuruh tinggal di rumah, stay home katanya jangan kemana-mana. Tapi Dokter Tirta itu kerjanya keluar masuk kota, provinsi, tapi di swab sampai 20 kali kok enggak positif, itu kenapa? Ya kan saya cuci tangan saya. Kemana-mana pakai masker saya. Itu sama aja orang tanya, saya naik motor kemana-mana nggak kena jatuh pun nggak cedera kepala ya, pakai helm. Itu gimana sih? Gimana Pak Dokter? Jadi kenapa kok orang dengan penyebab sinus itu apa sih? Penyebab radang sinus atau sinusitis? Dan apakah orang dengan sinusitis itu resiko dengan COVID meningkat, Dok? Bisa dijelaskan nggak, Dok? Sinusitis? Ya, jadi namanya sinusitis. Kita kan sering itu kalau ada pasien, Dok, saya ada sinus. Nah, itu kan kalimatnya kurang tepat sebenarnya ya. Kalau dikatakan saya ada sinus, karena kalau sinus itu kan ya semua orang punya. Sinus itu kan rongga-rongga yang ada di tengkorak kepala kita tuh. Ya bisa dibayangkan kalau tengkorak kepala kita nggak ada ruangannya, itu kita mau gerakin kepala kiri kanan aja susahnya minta ampun karena berat itu kepala. Berat. Sehingga sama Tuhan dibuatlah rongga-rongga untuk memperingan. Nah itu. Nah, rongga sinus ini kemudian apabila terjadi peradangan di sana, itulah yang kita namakan dengan sinusitis. Ya, jadi sinusitis adalah penyakit peradangan pada rongga sinus. Nah penyebabnya itu ya cukup banyak seperti kita. Ya mulai dari masalah-masalah di hidung, misalnya dia ada alergi rinitis ya. Jadi alergi itu sering jadi salah satu faktor risiko sinusitis. Nah kemudian mungkin kelainan-kelainan di hidung tuh, ada orang yang agak bengkok ya, namanya septum deviasi misalnya ya. Jadi kelainan-kelainan anatomi yang ada di hidung itu bisa menjadi penyebab sinusitis ya. Jadi banyak sekali penyebabnya. Masalah gigi misalnya Dokter Tirta itu banyak loh penyebab dari gigi. Iya, saya sakit gigi. Ini bolong gigi saya. Alang. Tahu lorong kafe gigi. Saya bolong 3. Saya bolong 3, Pak. Dokter, makanya saya tuh kalau ke dokter gigi diceramain, saya tuh bolong 3, Pak. Makanya kan saya sinusitis tuh sebenarnya udah jelas dari bakteri di gigi sama bisa kena rematik jantung nanti. PCR, penyakit jantung rematik. Nah itu bahaya, gigi saya hancur nih. 3 bolong, Dok. Nah terus, ayo Dok. Cocok berobat sama aku itu, istriku dokter gigi. Jangan dong, nanti gigi saya dicabutin semua, Dok. Jangan dok, ampun, Dok. Nah jadi kalau masalah gigi Dokter Tirta, itu yang paling sering bermasalah adalah gigi premolar 2, Tuh, molar 1, molar 2. tepat sekali. Jadi gigi belakang atas. Tepat. Karena dia posisinya itu memang dia pas nempel di dasar sinus maksila. Di sini kan ada sinus maksila namanya ya. Jadi sehingga infeksi yang ada di situ memang sangat mudah sekali naik ke atas, mengakibatkanlah gangguan namanya sinusitis. Nah, sinusitis yang disebabkan oleh gigi ini, kalau kita obati sinusnya aja, ya mungkin dia sembuh, tapi entah nanti 2 bulan, 3 bulan ke depan, pasti akan berulang lagi Dokter Tirta kalau masalah giginya nggak diselesaikan. Nah, sehingga orang-orang yang memang kita curigai ada masalah di gigi dan dia menderita sinusitis, itu sebaiknya diatasi juga masalah giginya. Kalau enggak, ya kasihan berulang terus. Mungkin kayak Dokter Tirta ini, giginya nggak diselesaikan masalahnya ya, tinggal nunggu waktu aja pasti akan berulang sinusitisnya. Oke, siap, Dok. Dok, ini kita bacakan pertanyaan dari netizen. Gak apa-apa ya, Oh, Dok iya. ya? Nih, Dok. Dokter, ini mumpung lagi sama THT dari Veni TM. Dok, aku kan suka korek kuping. Bukan mau bersihin, tapi enak aja itu kalau feelingnya korek-korek kuping. Terus sekarang dari lubang telinga saya kok malah ada keluar aneh-aneh lembek-lembek ya, Dok.
Ini cara sembuhnya dan kenapa dok? Ya, jadi memasukkan, kayaknya memang itu diciptakan ya, kalau kita memasukkan ke lubang-lubang itu pasti selalu enak ya, dimanapun lubangnya itu. ini perlu Nah, kalau pertanyaan kan di telinga, kita jawab yang di telinga aja, jangan jawab yang lain kan. Iya, iya. Ini orang lah ya, dia hobinya korek-korek kuping, seneng katanya. Karena ada nervus, Ya. ini ada sistem, ada saraf lah di sini lah, kita terangin ada saraf, makanya rileks. Udah saya jawab tuh, ada reseptor saraf di sini, makanya rileks. Kalau kita jelasin nanti dikiranya kan terlalu bahasa medis. Cuman saya bahasnya ini dok, ini kan orang yang sering korek-korek kuping, dia mengeluhkan ada cairan. Nah ini gimana dok pertolongannya? Ini ada cairan dok. Ya, jadi kalau cairan itu kita harus tahu dulu dokter Tirta, ini cairannya apa? Apakah cuma karena kotoran telinga atau yang biasa kita sebut serumen yang tipe encer itu? Atau jangan-jangan dia cairan lain, misalnya karena infeksi. Nah, itu kita harus bedakan. Nah, itu biar tahu itu ya, diperiksakan ke dokter itu, dokter Tirta. Karena kan harus dilihat langsung cairannya seperti apa yang dimaksud gitu. Pakai alat. Jadi, loh dok, kalau kita mau membersihkan kotoran telinga, kan dokter tadi bilang, kalau misalkan kita korek-korek kuping, itu kan bahaya. Bahkan kemarin dulu dosen saya berkata, kalau kita mau bersihkan telinga pakai cotton bud itu bahaya, lebih baik ke Sopo dokter. jadinya dosenmu? Apa? Jadinya sopo dosenmu? Dosennya jadinya sopo? Dokter THT, dokter, aduh, yang rambutnya dicat di RSUGM. Oh, itu dokter Mahatma, dokter Boni. Yoi, dokter Boni, dia kan bilang, hati-hati kalau pakai cotton bud, karena bukan hanya kita bisa mengambil kotoran, tapi kotoran telinga bisa masuk tambah lebih dalam dan akan membuat lebih bahaya. Nah, terus kalau kita bersihkan kotoran telinga itu gimana dok? Soalnya saya mau tanya dokter Boni banyak pasien itu. Oh iya, siapa yang nggak mau? Dokter Boni dok, bagus ya, anak band juga itu. Kalau dokter Boni itu nggak sibuk ngurus pasien, dia itu sibuknya. Iya, Itu dia, kita sama kayak saya jamming, saya sama Pak Boni itu jamming. Kita kalau ketemu tuh bahasnya gitar, musik-musik. Kangen deh saya, rambutnya sama-sama kuning dulu. Ya, bedanya sekarang dia masih kuning sekarang. Waktu itu mau berubah hitam, sekarang udah bertobat kayaknya nih. Ya kan dimarahin sama Pak Dokter. Pak Dokter rambutnya pink, saya anak-anak kecil katanya Pak Dokter Tirta rambutnya dicat, saya juga dicat. Aduh, repot saya dimarahin Pak. Dok, jadi gimana cara bersihin kotoran telinga? Kalau kita kan pakai cotton bud bisa masuk. Kita pakai korok kuping salah lecet bisa malah infeksi. Terus yang benar gimana dok kalau bersihin telinga? Nah, ini saya rasa perlu dipahami dokter Tirta. Jadi kotoran telinga atau biasa kita sebut dengan serumen ya. Serumen itu sebenarnya sudah diciptakan sama Tuhan itu untuk menjaga telinga kita itu tetap sehat itu dokter Tirta. Karena dia mencegah terjadinya infeksi bakteri, dia mencegah jamur nggak tumbuh di waktu kita tidur, dia mencegah serangga nggak masuk gitu. Kita kalau ada serumen, serangga jauh-jauh itu nggak masuk dia ke dalam telinga. Jadi banyak fungsi protektif atau fungsi perlindungannya sebenarnya. Nah, sehingga orang yang punya kebiasaan ngorek-ngorek telinga itu ya nggak sehat sebenarnya telinganya kita. Jadi sebenarnya itu nggak disarankan kebiasaan ngorek-ngorek itu. Nah terus gimana dok? Kalau pakai cuman, oke. Ya, jadi pada keadaan tertentu memang kadang dia numpuk itu sehingga mengganggu pendengaran. Sehingga memang kita sarankan sih kalau untuk telinga kalau bisa sih 6 bulan sekali dikontrol, diperiksakan gitu. Nah sebenarnya pada kondisi normal itu kita pada saat ini kita ngomong ya, atau pada saat kita makan kan kita ngunyah tuh. Itu juga sebenarnya ada proses untuk mengeluarkan kotoran telinga yang berlebih. Jadi sebenarnya sudah ada proses alami untuk mengeluarkan. Nggak perlu kita korek-korek telinga itu. Itu sangat tidak disarankan sebenarnya. Jadi karena mending itu selain tadi, ya. Jadi mending kita kalau ada kotoran telinga mending kontrol ke THT atau ke puskesmas. Ya. Kecuali kalau memang kelihatan banget di luar yang mau tinggal dikutek dikit gini boleh, tapi kalau memasukkan ke dalam terus dikorek-korek itu sangat tidak disarankan dokter Tirta, karena kejadiannya kan banyak ya, bukan cuma mendorong masuk kotoran telinga, tapi mengakibatkan ini perlukaan pada dinding kanal atau mungkin lebih parah lagi kena gendang telinga itu. Saya pastinya banyak tuh mengalami bocor gendang telinga gara-gara kebiasaan ngorek-ngorek kapten bas gitu. Tapi emang benar toh, saya kemarin kan kalau di puskesmas bersihin curak tuh atau serumen kan murah tuh, cuma 10.000 buat teman-teman. Kalau kita ke puskesmas tuh murah. Nah kalau ke dokter THT mahal nggak pak? Nah pasti tanya nih netizen, mahal nggak pak kalau bersihin serumen di THT?
Gratis coy, Hah, kok gratis? pakai BPJS. Oh emang bisa? Sebentar, emang bisa dijamin bersihin serumen pakai BPJS? Oh, bisa dong. Oh Bisa. gratis? Oh gitu. Dok, pertanyaan Kalau berikutnya dari... nggak mampu silakan pakai BPJS kan bisa gratis, free. Oke. Oke, ini dok ada tanya. Ini saya jawab aja. Bedanya rinitis dan sinusitis. Rinitis ya, rinitis itu rinoitis, jadi radang pada hidung. Sinusitis itu sinus dan itis, jadi radang pada sinus rongga sinus. Wah, ref saya A. Udah saya jawab. Dok, ada yang namanya metode mengeluarkan serumen pakai lilin. Sering kan kita melihat treatment kayak di mani-pedi pakai lilin, ya kan? Itu disarankan nggak dok? Treatment untuk mengeluarkan serumen pakai bakaran lilin api. Waduh, kalau lilin itu nggak direkomendasikan ya dokter saya, karena padahal malah kita sering menerima pasien itu yang habis pakai lilin ya telinganya terjadi infeksi, dia agak melepuh, jadi banyak masalah malah. Dan secara teoritis itu nggak bisa menjelaskan juga bagaimana kok lilin bisa mengeluarkan kotoran telinga kok. Sampai sekarang kok saya belum membaca anunya ya. Oh berarti oke lah, berarti tidak ya. Lebih banyak modalnya lah ya. Oke dok, terus berikutnya pertanyaan berikutnya dok. Dok, kenapa kok saya telinga itu berdenging terus? Apakah ada faktor karena saya dengerin headset atau earphone dengan volume maksimal? Ya jadi kalau mendenging itu dokter Tirta itu memang ya 1001 macam penyebabnya ya mendenging itu. Mendenging atau mendengung ya. Jadi itu kan suara-suara tambahan yang muncul di telinga. Itu penyebabnya ya macam-macam. Jadi mulai dari misalnya serumen kotoran telinga yang nyumbat itu juga bisa bikin mendengung telinga loh. Ya. Kemudian kasus-kasus infeksi misalnya ya, peradangan pada telinga baik telinga luar atau telinga bagian tengah itu juga bisa mengakibatkan mendengung. Nah, kemudian masuk lagi ke dalam tuh, itu juga bisa misalnya terjadi gangguan pada telinga bagian dalam atau rumah siput ya. Di situ kan ada struktur-struktur penting di situ. Itu kalau dia mengalami gangguan itu juga bisa mengakibatkan suara mendenging. Nah, kalau yang dokter kita bilang tadi pakai headset, itu pakai headset memang kalau dipakai secara berlebih ya bisa aja mengakibatkan itu dokter Yuta. Jadi selain gangguan pendengaran, dia juga bisa mengakibatkan suara mendenging di telinga. Nah, makanya tentu ada tips-tipsnya ya untuk orang yang pemakai headset, itu ada tips-tips khusus untuk menjaga kesehatan telinganya gitu. Oke dok. Dok, terus ada pertanyaan lagi dok. Berarti sinusitis merupakan faktor resiko dari COVID dok? Kalau orang terkena COVID itu dia mau punya sinusitis apa enggak ya tetap terinfeksi dokter Tirta. Jadi tidak ada kaitan ya bahwa orang yang terkena sinusitis akan meningkatkan resiko COVID? Tidak. Terinfeksi ya. Terinfeksi itu kan beda sama sakit ya. Terinfeksi itu masuknya virus COVID ke kita itu enggak. Sama aja. Kita mau punya sinusitis atau tidak punya sinusitis sama-sama berisiko kena. Dokter, ada tanya lagi. Dok, saya ini hobinya alergi. Oh, hobinya alergi. Saya tuh hobinya alergi. Salah, maksudnya ada tadi pertanyaan netizen, saya rangkum aja. Kalau dia tempat dingin, hidungnya gatal banget. Kalau dia kena benang sari, gatal banget. Kalau dia bau kena belalang, gatal banget. Terus kalau saya gatal-gatal gini tuh bersin-bersin terus. Apa yang harus saya lakukan ketika saya terpicu tuh alerginya? Hidung saya merah banget soalnya. Apa yang harus saya lakukan? Sementara saya nggak bawa obat. Apakah gimana dok? Rinitis alergi? Ya, jadi kalau rinitis alergi itu memang ya kita harus pastikan dulu dokter Tirta ya apa benar dia memang rinitis alergi. Tapi kalau memang ada keluhan-keluhan seperti itu, terutama yang kita lihat ceriasnya itu, jadi ada bersin-bersin, ada hidung tersumbat, kemudian ada meler. Nah, biasanya melernya kan khas itu dia encer, ya, jadi cairan bening encer. Itu berbeda dengan kasus sinusitis bakterial misalnya yang ingusnya kental, kuning, berbau ya. Nah itu, kalau pada alergi rinitis atau peradangan hidung karena alergi, itu biasanya ingusnya encer, bening, disertai bersin-bersin, ada hidung tersumbat. Nah kalau memang dia benar rinitis alergi, ya pertama memang itu yang utama avoidance. Avoidance itu menghindari pencetus alerginya. Itu betul. Jadi
Biasanya kita bisa tahu itu dari misalnya melakukan pemeriksaan skin prick test. Ada tesnya, nama tes khusus yang kita kerjakan ya. Jadi dari situ kita bisa lihat apa kira-kira pemicu alergi, karena tiap orang kan beda-beda tuh pemicu alerginya. Nah itu nanti dihindari. Nah selain avoidance nanti juga ada manajemen alergi yang lain, tergantung misalnya jenis keparahan dari alerginya. Biasanya kita bisa berikan obat-obatan antihistamin atau kita berikan mungkin namanya intranasal steroid dari semprot hidung itu. Kita mungkin udah orang sini biasanya udah hafal tuh obat gitu ya, udah pernah pakai mungkin. Nah, Aku punya semua itu. steroid. Ya. Dok, Mungkin gitu Dok. sih kurang lebih ya. ada orang kalau anak kecil itu penyakit namanya amandel. Apakah penyakit amandel itu sama dengan tonsilitis, Dok? Terus apa itu tonsilitis atau amandel? Bisa diterangkan nggak, Dok? Ya, jadi radang amandel ya. Radang amandel itu kalau tonsilitis itu bahasa Jawanya aja sebenarnya sama aja itu. Tonsilitis sama radang amandel. Nah, jadi kalau kita di tenggorok kita itu memang ada kelenjar namanya amandel itu ya. Nah, itu dia fungsinya sebenarnya. Jadi setiap orang itu punya amandel. Ini juga sering salah dokter kita. Kadang ada ibu datang bawa anaknya, "Dok, anak saya punya amandel nih." Emang Emang punya dua di lah. sini. Nah, ya kan? Nih, dua di sini nih, ada gerinjol-gerinjol di sini nih. Kalau lu nggak punya amandel, lu latih Liverpool aja tuh biar bisa naik urutannya. Jadi Ngecek nih Liverpool lagi nih. Oh. Oke, lanjut lagi ya. Untung dosen nih. Lanjut amandel. Nah, jadi fungsinya pada saat awal-awal kehidupan, waktu anak-anak itu memang dia untuk fungsi pertahanan sebenarnya. Tapi dengan bertambahnya usia, itu kan akan diambil alih oleh sistem pertahanan tubuh. Gitu. Nah, bila terjadi peradangan pada jaringan amandel itu, itulah yang dinamakan dengan penyakit tonsilitis. Itu dokter Tirta. Nah ini yang biasanya orang takut memeriksakan anaknya dokter Tirta itu kalau sakit amandel, dikiranya kalau sakit amandel pasti harus dioperasi. Nah ini harus diluruskan juga ini. Jadi radang amandel itu nggak semuanya terus harus dioperasi tuh enggak. Ada namanya indikasi operasi. Ya, jadi kalau memang dia ada indikasi ke arah sana akan dilakukan operasi. Kalau enggak ya kita obatin. Jadi nggak usah khawatir ya kalau yang punya sakit radang amandel takut diperiksakan karena takut operasi itu satu yang harus diluruskan itu dokter Tirta. Oke, siap. Pak Dokter, ini kan udah hampir sejam. Pertanyaan terakhir dari saya adalah, karena saya lopet sebenarnya. Radang tenggorokan. Ada orang-orang yang kalau kita kena radang tenggorokan, buat nelen sakit, faringitis, atau bisa laringitis, atau bisa tonsilitis, itu pertolongan pertamanya gimana? Apakah langsung kita kasih antibiotik? Karena kan orang-orang kita itu, wah saya radang tenggorokan, langsung beli amoxicillin, terus gak dihabisin. Sebenarnya yang benar seperti apa sih, Dok? Kalau radang tenggorokan itu? Terima kasih, Dok. Monggo, Dok. Jadi kalau radang tenggorokan itu saya rasa tindakan yang salah dokter Tirta ya. Kalau orang sedikit-sedikit sakit tenggorokan langsung minum amoxicillin, waduh itu jadi penyalahgunaan obat nanti. Apalagi kalau bukan dokter yang meresepkan, karena antibiotik kan harus diresepin dokter ya dokter Tirta ya. Iya, jadi hati-hati menggunakan antibiotik karena nanti bisa meningkatkan risiko resistensi namanya. Jadi nanti apalagi kalau sakit dikasih antibiotik udah nggak mempan dia takutnya ya. Nah, kalau terjadi sebenarnya nyeri-nyeri tenggorokan itu ya kalau cuma pada hari pertama, hari kedua itu sebenarnya cukup diberikan, kalau memang mengganggu sekali bisa diberikan analgetik ya, atau diberikan obat kumur antiseptik itu sudah cukup sebenarnya dokter Tirta. Nah, cuma memang kalau dia berlanjut nanti nyeri tenggorokannya, itu mungkin sebaiknya diperiksakan ke dokter. Ya, apalagi disertai dengan demam ya berlanjut. Nah, itu nanti diperiksakan untuk dilihat apakah ada faringitis, apakah mungkin ada tonsilitis yang menyebabkan, itu diperiksa. Oke, Dok. Kita bisa gangguan. Monggo. Misalkan gangguan apa, Dok? Maaf. Ya, karena gangguan nyeri tenggorokan kan juga penyebabnya macam-macam. Dokter, memang kita harus lakukan dulu anamnesis atau kita tanya-tanya lengkap dulu dan kita lakukan pemeriksaan fisik untuk melihat. Nah, gitu. Dok, oke, Dok. Sama terakhir, saya lupa. Polip, Dok. Kok tiba-tiba hidung saya muncul polip? Kenapa, Dok? Terus pengobatannya gimana, Dok? Apakah harus operasi atau bisa pakai obat-obatan, Dok? Takut saya dioperasi kalau polip. Polip ya. Jadi polip mungkin juga nanti sedikit banyak berhubungan dengan gangguan sinusitis yang tadi kita bahas ya.
Karena polip itu juga bisa muncul dari kondisi penyakit sinusitis yang berlangsung lama yang nggak diterapi dengan baik ya. Jadi penyebabnya macam-macam Dr. Tirta, polip itu. Mulai dari tadi itu sinusitis, kemudian bisa karena alergi yang tidak dimanajemen dengan baik, itu juga bisa menyebabkan gangguan polip gitu. Tadi saya ada ketinggalan Tirta, ini ada titipan dari teman dari perhimpunan rinologi ya. Jadi kalau di THT itu kan ada sub khusus hidung, ada yang telinga, ada yang tenggorok. Saya dititipin untuk ini. Jadi untuk mensosialisasikan cuci hidung. Apa itu? Cuci hidung pakai NaCl, Dr. Tirta. Emang efeknya apa, Pak? Itu untuk orang-orang yang normal juga disarankan sebenarnya. Disarankan Dan juga apa, Pak? sangat ya, untuk orang-orang yang tidak ada masalah hidung juga disarankan untuk menjaga fungsi hidung dan sinusnya tetap baik. Nah, terutama juga untuk orang-orang yang punya sinusitis kayak Dr. Tirta ini sebaiknya dikerjakan ini. Orang sinusitis Ya. atau alergi, ya cukup pakai ini aja, ini murah ini. NaCl ini paling harganya 7.000, 8.000 ya. Bisa ditonjolkan ya, Dok? Caranya, Dok, biar orang-orang awam tahu yang benar kayak apa, cuci hidung pakai NaCl. Nah, ini NaCl 0,9%. Nah, ini mungkin harganya sekitar 7.000 apa 8.000 ya. 7.000, Nah, jadi kita Dok. nanti menggunakan 7.000, oke. Kok hafal gue? Ya apa lah, dokter umum kudu apa, Dok, rego-rego. Oke. Akhirnya gue hafal sepatu toko ini. Nah, ini. Jadi Terus? pakai. Nah ya, spet. Terus saya udah pakai itu aja. Nah, nanti kita pakai namanya NaCl ini ya, kita cari kita cari wadah dulu yang bersih, kemudian kita tuang nanti NaCl-nya masuk. Nah, lalu kita sedot ya, kita sedot. Nah, kemudian kita semprotkan ke hidung ini. Nah, caranya pada saat kita menyemprotkan hidung sebelah kanan, kita agak miring sedikit ke kiri, kemudian mulutnya dibuka, kemudian semprot masuk. Nanti cairannya akan keluar lewat hidung sebelah tuh. Pas disemprot Nah, kita ngirup napas gak? Tahan napas sambil buka mulut tuh, Tirta. Kenapa? Jadi tahan napas sebentar sambil buka mulut. Ya. Jadi keluarnya lewat hidung dengan kiri kita, kan? yes. Nah, kalau hidung kiri yang disemprot, kebalikannya, kita miringnya ke kanan tuh. Saya semprot masuk. Nanti Dokter, caranya mau akan tanya, keluar. emang metode kayak gini bisa mencegah COVID, Dok? Belum ada bukti ke sana, belum. Nggak ada. Nah, terus fungsinya apa, Dok? Fungsi utamanya? Fungsinya itu menjaga fungsi hidung tetap normal, ya, melancarkan nafas, kemudian sangat membantu untuk orang-orang sinusitis, mengurangi keluhan-keluhannya, dan juga membantu untuk terapi, terutama orang-orang yang alergi ke rinitis, yang punya alergi ya, kemudian orang-orang sinusitis itu sangat membantu sekali tuh. Alatnya simple dan waktunya itu intensitasnya kapan? Berapa lama? Seminggu? Seminggu berapa kali? Atau sebulan berapa kali? ini dikerjakan terus aja, Bos. Anakku itu umur 10 tahun tiap hari ngerjain itu. Dikerjakan terus. Lah kan aku Apalagi terus-terusan kalau itu, Pak. Apanya? Itu aku sering tuh kayak terus-terusan aku. Irigasi namanya. Irigasi, betul ya? Ya. Nah, buat orang-orang yang pakai obat semprot steroid, nah itu sebaiknya dia ngerjakan ini dulu nih, itu lebih efektif nanti. Jadi Ya, dia cuci terus- hidung dulu, bersihkan dulu semua, baru dia pakai steroidnya. Itu sangat bagus sekali nanti hasilnya lebih Ya. bagus. Obat saya sampai 14 tahun itu. Steroid. Bisa lepas umur 20 kemarin. Ini mapan mati. Dok, kalau ketelan gimana, Dok? Ini kalau ketelan aman, bro. Ini cuma larutan garam, NaCl, Kalau 100% aman. kalau kesedak gimana, Dok? Batu-batu. Naik ke sedak bisa mutiar, bro. Jangan ke sedak. Nggak apa-apa. Ini Kalau pada tanya, bisa ditanyakan, dijelaskan nggak, Dok, NaCl-nya berapa persen pada tanya nih? NaCl ya, bukan dextrose, NaCl, bukan RL, NaCl, ingat. ini pakai ini NaCl. aja nih. Pakai yang 0,9% ya, NaCl 0,9%. Oke, Oh, ini ada harganya, NaCl. bro. Dok, spetnya berapa cc? Nyedotnya berapa cc? Biar apa mereka? Berapa cc nyedotnya? Ini ternyata ada harganya di sini, kelihatan nggak? 8.000, bro. Nyedotnya berapa cc, Dok? Nyedotnya berapa cc? Jadi, monggo, bisa pakai yang 10 cc, atau mau pakai yang 20 juga boleh. Siap. Kalau ini tuh pakai yang 10 cc nih.
Enggak promosi nih. Ini murah kok. Kalian bisa lakukan sendiri-sendiri di rumah. Bukan, bukan promosi. Dok, kalau beli Dok. nggak usah belinya nggak usah pakai resep dokter kan? Ini generik nih ya, nggak ada endorse yang generik bro. Oke, siap. Berarti boleh beli tanpa resep dokter karena ini RACL. Ya, Siap. Itu aja, Dok. Dokter Muslim, terima kasih tips and triknya. Semoga ini membantu Thank you buat banget. pertanyaan netizen-netizen yang sering bertanya mengenai penyakit hidung, telinga, dan tenggorokan. Sampai jumpa di next live. Kita akan cari topik yang lain, terutama membahas mitos-mitos yang ada di masyarakat. Saya Sip. Terima kasih waktu jangan lupa doakan Jota sama Fandik cepat sembuh. Oh iya, biar kita paling nggak masuk 4 besar ini, kurang ajar nomor 8 ini. Siap, Dok. Makasih ya, Dok. Assalamualaikum. Ya bosku,